Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang Ibu banggakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Bagaimana kabarnya nih anak-anakku tersayang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, sekarang yang tersayang Ibu izin untuk share screen dulu sebentar ya. Ya, Ibu. Ya. Oke, silakan kalian sambil mempersiapkan juga nih pembelajaran kita hari ini, matematika yang paling kalian tunggu kan, ketemu dengan Bu Dewi. Bener nggak? Udah nggak sabar pengen ketemu Ibu di pelajaran matematika ini? Bisa aja. Iya, Bu. Ngangenin, Bu. Bagaimana anak-anak, apakah sudah terlihat belum PowerPoint Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Namun sebelum kita masuk sana, Ibu ingin absen dulu nih anak-anak tersayang dan yang Ibu cintai karena Allah. Coba, Puji sudah hadir, Puji? Puji Hadir, ada? Bu. Ada. Hadir. Guska ada? Guska hadir? Hadir, Bu. Siti Hodijah ada? Hadir, Ibu. Hodijah ada? Hadir, alhamdulillah. Siska ada? Hadir, Bu. Ada. Hadir, alhamdulillah. Siska gimana kabarnya? Apakah sekarang sudah sehat? Alhamdulillah, Bu. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Terima Kemudian kasih. Maman hadir? Hadir, Bu. Maman ada? Hadir. Hadir. Titit ada? Ada, Bu. Ada. Siti Aisyah ada? Hadir, Bu. Hadir. Rumada ada? Ada, Bu. Ada. Ropiadi ada? Hadir, Bu. Ada. Rini ada, Rini? Ada, Bu. Oke. Hadir. Rista ada? Hadir, Bu. Oke, baik. Apakah ada yang belum Ibu sebut namanya? Sudah semua? Sudah semua, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas yuk supaya hari ini pembelajarannya diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Silakan Mama untuk memimpin doa. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu Dewi. Mari teman-teman semuanya kita berdoa sesuai dengan ajaran Tuhan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, ya yuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipersilahkan untuk berdiri dulu semuanya anak-anakku. Ya Bu. Nah, boleh kameranya diangkat dulu atau boleh juga tidak apa-apa berdiri saja, yang penting wajahnya tidak terlihat tidak apa-apa, yang penting kita bernyanyi ya. Tanah tumpah dipandu Indonesia masa marilah
Silakan kalian silakan untuk duduk kembali. Oke. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan kita. Kemudian kalian sebagai siswa, siswi, ya harus apa yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk bisa mengamalkan pembelajaran-pembelajaran yang dapat kalian, yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, yang dapat kalian ambil, kalian petik dari para pahlawan-pahlawan kita. Jadi para pahlawan kita sudah memperjuangkan supaya kita tuh bisa merdeka, supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa menuntut ilmu. Nah, maka dari itu kalian sebagai pelajar harus memaknainya dengan rajin belajar, dengan memberikan semangat untuk selalu tolong-menolong dengan teman, kemudian memberikan semangat untuk untuk terus meneruskan perjuangan para pahlawan kita, yaitu salah satunya adalah dengan belajar. Berarti kita harus lebih pintar, lebih cerdas, bila perlu lebih maju dibanding orang-orang dari negara lain, gitu ya. Mudah-mudahan Ibu percaya suatu saat nanti semua teman-teman kalian yang ada di sini bisa menjadi sukses, bisa menjadi apa yang diharapkan oleh negara ini, bisa membawa nama negara ini menjadi lebih terkenal dibanding negara-negara lainnya ya. Amin. Oke, baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran di pertemuan hari ini. Capaian pembelajarannya di akhir fase kalian, yaitu level 10, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem pertidaksamaan dua variabel, dan peserta didik dapat menggambar daerah penyelesaian masalah pada sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, mungkin kalian ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita menggunakan model project ya, project based learning untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, sekarang lanjutannya nih, kita akan menentukan nih bagaimana nih kalau menyelesaikan masalah yang sistem pertidaksamaan. Oke, sebelum itu Ibu ingin meminta kalian untuk mengerjakan asesmen diagnostik awal berikut ini. Silakan. Apakah kalian bisa untuk men-scan-nya di sini? Bentar, Bu. Ya. Nah, Ibu buka dulu. Oh ya, ini tadi Ibu share sebentar dahulu ya, Ibu. Silakan. Dulu supaya kalian bisa scan-nya. Kalian bisa scan-nya di Kalau buat buang itu
Apakah ada yang terkendala? Saya belum lihat. Ini saya kasih waktu tanggal 5 sampai 9. Besar tanyakan nggak sih? Baik, masih Ibu tunggu ya. Ya, di sini Ibu memberikan satu soal saja untuk kalian kerjakan supaya kita bisa melihat sudah sampai sejauh mana kalian memahami soal ini. Memahami masalah mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oh, ini dia. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ibu maaf, apakah boleh di zoom bagian barcode-nya? Oh iya, mohon maaf sebentar ya, saya zoom terlebih dahulu. Saya buka dulu bentar ya, mohon maaf. Terus gimana? You can scan the circuit. Skip planet. Kalau aplikasi kali. Barcode-nya sudah bisa di-scan belum? Di saya belum, sedikit ketutup bawahnya, jadi invalid, Bu. Oh iya. Oke, baik. Ya, kalau gitu Ibu naikin lagi deh ya, ini karena kelupaan ya. Kodenya nggak valid. Ke atas supaya lebih terlihat. Ya, mohon maaf ya, ini saya sedang coba jaring internetnya karena memang salah satunya mungkin kalian bisa sambil memikirkan dulu nanti kira-kira bagaimana caranya. Jadi asesmen diagnosis awal ini adalah tujuannya supaya Ibu bisa mengetahui sudah sampai sejauh mana kalian memahami mengenai sistem pertidaksamaan linear. Gitu. Oke, kalau gitu Ibu copy linknya nanti ya. Kita grup lagi supaya kalian bisa membukanya ya di sana. Sebentar. Ibu maaf, di saya masih invalid setelah di-scan. Oh iya. Teman-teman yang lain? Saya juga sama. Apa sudah bisa terbuka atau belum? Belum bisa, Bu. Belum terbuka, Bu. Tidak bisa ininya scan-nya. Tidak terbaca gitu. Tidak terbaca ya? Siap, sebentar, Bu. Maaf, sebentar. Kalau Oke, bagaimana kalau misalnya saya share ya? Saya share lagi nih. Oke. Maaf ya karena di sini internetnya agak terkendala nih barusan. Jadi terbukanya agak lama. Kalian bisa sambil baca-baca dulu deh. Sambil baca-baca dulu, kira-kira di buku paket kalian silakan dibuka halaman 210. Kalian coba lihat lagi dulu ya, baca-baca dulu sambil menunggu linknya ini muncul.
Silakan kalian baca dulu bukunya sambil menunggu linknya muncul. Atau mungkin sambil menunggu supaya tidak terbuang waktunya, karena nanti kita akan ada kerja kelompok, pengerjaan secara berkelompok. Jadi sambil menunggu ibu ya loadingnya, kalian silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan bagikan menjadi 3 kelompok nih. Kelompok yang pertama terdiri dari Puji, Guska, Siti Hadijah, dan Siska. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian kelompok yang kedua, Maman, Titit, Siti Aisyah, dan Romada. Silakan bergabung dengan kelompoknya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Rofiadi, Rini, dan Rista. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Iya, Bu. Ya Bu, udah Bu. Udah, Bu. Baik, kalau gitu kalian masukkan kodenya saja ya. Ini kodenya Ibu tuliskan ke dalam chat yang ada di Teams, yang ada di Google Meet ini. Apakah sudah muncul chatnya? Sudah, Bu. Udah Bu. Sudah. Kemudian apakah sudah terbuka? Sudah bisa join atau belum? Sudah, Bu. Yang kuisis ya, Bu, ya? Teknologi. Ya, betul. Link quizisnya apakah sudah terbuka? Oke. Sudah terbuka Bu. ya? Ini mulainya nanti, Bu. Sudah pada masuk belum? Saya sudah, Bu. Oke, sudah pada masuk? Sudah. Silakan teman-teman yang lainnya. Untuk asesmen diagnostik awal ini kita akan lakukan individu ya. Jadi masing-masing dari kalian wajib, meskipun nanti kita kegiatan yang berkelompok, masing-masing dari kalian tetap wajib untuk mengerjakannya secara individu. Silakan dikerjakan dulu. Loading Bu, saya. Masih loading, ya boleh. Ibu hanya memberikan 1 soal saja di sana ya. Jadi bentuknya adalah asynchronous learning, jadi tidak live. Silakan yang sudah mengerjakan bisa langsung mengerjakan karena hanya 1 soal saja yang Ibu berikan. Kalian kerjakan dulu, setelah itu kita akan langsung membahas apa yang ada di dalam soal tersebutnya. Oke, kita lanjut saja ya. Ya, bagi yang sudah selesai, karena soalnya cuma 1 ya, harapannya kalian sudah selesai nih. Nah, selanjutnya kita simak video berikut ini. Iya. Nah, ada yang bisa menjawab dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Saifuddin tadi? Masalah ini yang ada juga adalah masalah yang tadi ada di quizisnya ya. Bagaimana? Apakah ada yang mau memberikan tanggapan mungkin mengenai masalah ini? Silakan. Dari kelompok 1 boleh di antara Puji, Guska, Siti Hadijah, dan Siska. Apakah ada pendapatnya mengenai masalah yang dihadapi oleh Pak Saifuddin tadi?
Nah, bagaimana? Apa pendapatnya mengenai masalah yang dihadapi oleh Pak Saifuddin ini? Oke, mungkin yang lainnya ada yang bisa berdapat? Saya Bu. Ini nantinya pakai pemisalan ya Bu ya? Iya, betul. Pertama-tama yang harus kita lakukan dulu apa? Boleh tadi? Misalkan bantal jenis A-nya itu X gitu ya. Atau bagaimana Bu? Ya, kemudian bantal jenis A-nya X, ya tidak apa-apa, boleh dicoba saja, tidak usah takut salah. Atau poliesternya Atau poliesternya ya, yang poliesternya yang X. Boleh turun, nggak apa-apa Sar. Dan yang B-nya, Terus Sar. Poliester yang jenis A. yang B-nya, poliester jenis A X. X, ya. Gitu. Kemudian Poliester jenis B-nya Y. yang Y. Oke. Yang lain ada yang punya pendapat? Apakah yang dimisalkan X-nya adalah yang poliester atau bantal jenis A atau mungkin bantal jenis B atau di sini ada lagi kain? Kira-kira apakah ada yang punya pendapat yang berbeda dengan Pipit? Boleh. Saya boleh Bu. Ya, silakan Rocky. Jadi untuk permasalahan Pak, siapa namanya tadi Bu? Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini ada dua permasalahan. Yang pertama berkaitan dengan kainnya dari polyester, yang kedua berkaitan dengan apa tadi Bu, luasnya atau persiginya gitu ya. Nah itu ada dua pertidaksamaan. Yang pertama yang membatasi adalah berat, apa namanya, massa ya atau berat ya daripada polyester tersebut yang hanya dibatasi 8 kg atau 8.000 gram. Jadi yang dipermisalkan itu bantal A-nya, banyaknya bantal A dimisalkan X, sementara bantal B adalah Y. Jadi yang pertama itu 500 gram polyester untuk bantal X, ditambah 400 gram untuk polyester bantal B, itu nggak boleh lebih daripada 8.000 gram. Ya, gitu. Ya, oke. Baiklah. Oke, terima kasih Rofi dan Kiki. Karena kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya, sekarang Ibu sudah memberikan LKPD barusan ya, yang bisa kalian akses juga melalui LMS kita, yaitu Microsoft Teams. Di sana kalian bisa saling berdiskusi, menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Di sana sudah Ibu berikan ada 2 masalah, silakan kalian diskusikan, kemudian kalian cari penyelesaiannya berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah Ibu berikan di sana. Oke, sekarang Ibu bantu juga untuk melakukan di sini ya. LKPD bersama mengenai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kalian sendiri pun silakan bisa sambil membuka melalui LMS-nya ya, yang ada di channel matematika. Silakan dibuka masing-masing berkelompok. Nanti hasilnya setelah kalian berdiskusi, hasilnya akan kalian paparkan di depan. Ibu akan bantu untuk menampilkannya melalui layar. Jadi nanti hasil diskusi kalian upload kembali melalui LMS di Microsoft Teams di assignment-nya. Kemudian nanti melalui LCD isi kelas kita ini nanti Ibu akan share screen-kan jawaban dari masing-masing kelompok. Oke. Ya, ini adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Jangan lupa ya untuk menuliskan nama anggota kalian. Jadi, kemudian pahami dan diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai cara pengerjaannya. Di sini ada 2 masalah ya. Jadi masing-masing kelompok semuanya mengerjakan masalah ini ya, karena kita tujuannya hari ini yaitu memodelkan dan juga menentukan daerah penyelesaian. Jadi kita yang pertama tujuannya adalah memodelkan dari masalah sehari-hari ke dalam model matematika sistem pertidaksamaan 2 variabel.
Kemudian yang kedua, kalian nanti akan menentukan dari grafik masing-masing persamaan yang didapat, manakah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Ibu berikan waktu, silakan untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk saling berdiskusi ya, menyelesaikan masalah pertama dan masalah yang keduanya melalui rangkaian tahapan-tahapan yang ada di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Oke, Ibu akan bertanya dulu nih dengan kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kendala dalam memodelkan masalah ini? Kelompok 2? Iya Bu, iya saya Bu. Oke. Saya mau tanya Bu, ini saya kesulitan Bu untuk menentukan pada jumlah mentega itu ada 10 kg Bu. Apakah harus dirubah dulu menjadi gram semuanya biar sama Bu? Nah, betul. Pertanyaan yang bagus nih dari Maman ya. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan permasalahan matematika itu, kalau kita tidak bisa menyelesaikannya apabila dia berbeda satuannya, maka salah satunya harus disamakan dulu satuannya. Kira-kira lebih mudah yang gramnya diubah menjadi kilogram ataukah kilogram yang diubah menjadi gram supaya memudahkan kalian dalam perhitungan? Silahkan. Maman dan kelompoknya, apakah lebih mudah diubah ke gram atau diubah ke kilogram semuanya? Ya, ke gram aja Bu, kayaknya lebih mudah Bu ketimbang pakai desimal. Bagus, pintar. Bisa ya merubahnya dari kilogram ke gram? Alhamdulillah, keren kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3, bagaimana? Apakah ada kendala? Robi, Rini, dan Rista, ya 3R. Gimana 3R? Apakah ada kendala dalam menyelesaikan masalah? Memodelkan masalah ini? Ya sementara belum. Jangan lupa nanti setelah kalian memodelkan masalah ini, nanti akan ada tahapan untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Di sini sudah ada tahapannya, silakan kalian dapat menuliskan angkanya sesuai dengan panduan yang sudah Ibu buat di LKPD. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Jangan lupa di sini ada langkah yang kedua, menggambar pada Korea Kartesius. Jadi silakan kalian bisa menggambar di buku kalian, kemudian nanti hasilnya di-upload di assignment, nanti Ibu akan bantu untuk tampilkan di depan sini. Kemudian di sini sudah ada keterangannya juga yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya yang mana. Jangan lupa kalian tuliskan. Oke, untuk masalah yang keduanya, kelompok 1, apakah sudah sampai masalah yang kedua mengerjakannya atau masih di masalah 1? Kelompok 1 sudah masalah yang kedua? Belum Bu. Oh belum. Oke, baiklah. 1 menit lagi ya waktunya. Karena setelah ini kalian akan menampilkan hasilnya. Oke, karena keterbatasan waktu, silakan nanti satu kelompok saja yang Ibu berikan waktu presentasi dan juga menampilkan hasilnya. Oke, kemudian nanti setelah kalian menuliskan semua, mengisi LKPD ini, jangan lupa tuliskan juga kesimpulannya ya, yang ada di halaman terakhir. Jangan lupa dituliskan juga kesimpulan dari hasil penyelesaian kedua masalah yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Oke. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan ya, karena nanti di akhir kita akan ada pengisian pengerjaan post test lagi nih, seperti tadi, seperti biasa ya dalam pembelajaran
kita di kurikulum Merdeka ini pasti nanti kita selalu mengadakan pretest dan post testnya. Jadi di awal Ibu sudah memberikan soal, kemudian beberapa kalian sudah mengerjakannya nih, sudah ada di buku jawabannya. Nah, setelah kita melakukan rangkaian kegiatan ini dalam diskusi kelompok, Ibu harapkan setelah itu kalian ada yang bisa kalian dapatkan ya. Kemudian nanti bisa menyelesaikan post testnya. Oke, bagaimana kelompok 1, 2, dan 3 sudah siap ya, sudah selesai ya mengerjakannya? Ya, silakan yang mau banyak. Nah, nanti kita akan mulai dari masalah pertama. Oke, waktunya sudah habis ya, silakan kalian mempersiapkan nih. Yang mana nih kelompok yang mau presentasi dulu nih? Dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok yang tidak presentasi nanti harus memberikan tanggapan atau pertanyaannya untuk kelompok yang presentasi ya. Jadi kelompok yang tidak presentasi juga harus memikirkan apa pertanyaannya. Boleh dari kelompok 1, 2, dan 3 siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Halo, silakan. Ibu pilih aja boleh, Bu. Oke, saya pilih ya. Karena hari ini adalah tanggal 2 Desember, jadi saya minta kelompok 2 untuk menampilkan. Ya. Silakan kelompok 2. Mau presentasi yang masalah pertama atau masalah yang kedua aja nih? Yang pertama dulu kali, Bu. Ya. Yang pertama dulu. Ya. Oke, silakan. Ya, saya boleh dikenalkan dulu nama anggotanya, dibuka dan dikenalkan nama anggotanya ya. Jangan lupa kalian harus terbiasa untuk bisa presentasi di depannya nanti di depan kelas. Jadi sebelum presentasi salam dulu, kenalkan anggota kalian, kemudian jangan lupa juga nanti pada saat setelah presentasi ditutup juga ya. Silakan. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Maman, kemudian Bu Romada dan Bu Siska. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi untuk kegiatan 1, Bu. Dari hasil identifikasi masalah pada kolom isian mentega dan keju, itu roti isi kejunya kami simpulkan dari pertanyaan masalah yang ada di atas itu adalah 75 gram. Kemudian pada kolom sebelahnya untuk roti isi coklat, menteganya sebanyak 100 gram. Kemudian ketersediaannya adalah 10.000 gram, Bu, setelah kami konversi menjadi gram. Kemudian pada kolom berikutnya yang di bawah untuk terigu, roti isi keju, terigunya 50 gram, kemudian roti isi coklat, terigunya 100 gram, dan ketersediaannya sebanyak 15.000 gram. Sehingga kalau kita jadikan suatu pemisalan, jumlah roti isi keju itu kita misalkan X, kemudian jumlah roti isi coklat itu Y, dan jumlah mentega yang tersedia 10.000 gram, maka kita bisa buat pertidaksamaannya menjadi 75X ditambah 100Y lebih kecil sama dengan, karena kurang ya Bu ya, boleh 10.000 tapi tidak boleh lebih dari 10.000, sehingga saya buat pakainya adalah lebih kecil sama dengan 10.000. Kemudian setelah disederhanakan, hasilnya adalah 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 400. Kemudian pada berikutnya jumlah terigu yang tersedia 15.000 gram. Maka
50X ditambah 100Y lebih kecil dari sama dengan 15.000. Dan kita sederhanakan menjadi 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 600, Bu. Seperti itu, Bu. Kemudian grafiknya? Ya, kemudian untuk model matematikanya yang dapat saya bentuk, yang pertama adalah 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 400. Kemudian 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 600. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 karena barangnya real, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, kemudian hasil dari grafiknya bagaimana nih? Apakah sudah ada dari kelompoknya Maman, sudah dibuat belum nih? Coba cek ya di hasilnya apakah sudah ada atau belum nih. Oh, sudah mengumpulkan ya di Ada, Bu, ya. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan bantu share screen ya untuk melihat hasil dari grafik yang sudah dibuat nih sama kelompok 2 nih, Masya Allah. Iya, Bu. Ya, seperti ini ya hasilnya. Berarti daerah yang berwarna merah ini betul adalah daerah himpunan penyelesaiannya? Belum tampil, Bu, kelompok 2? Belum kelihatan, Bu. Belum tampil? Ya, mungkin sedang. Coba. Ya. Baik. Masih proses juga. Iya, Bu. Ya, seperti itu, Bu, hasil kami, Bu. Baik, alhamdulillah. Keren kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan 3, apakah ada yang ingin memberikan anggapan dulu? Sama? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Sama, Bu. Sama, Bu. Masalah yang pertama kalian sudah dapat menyelesaikannya ya? Sama, Bu. Kemudian kalau begitu, kalau sama berarti dari kelompok 1 kesimpulannya apa nih? Tadi kan kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya ya, modulnya. Dari kelompok 1 kesimpulan apa yang dapat diambil dari masalah 1 dan masalah yang kedua? Mungkin ada yang mau menyampaikan kelompok 1? Boleh dipanggil ya. Siti Khadijah, kira-kira menurut kamu apa kesimpulan yang bisa diambil nih dari pembelajaran kita masalah 1 dan masalah yang kedua itu? Bentar, Bu. Untuk menentukan sistem persamaan dua variabel tadi ya, bisa menggunakan perumpamaan variabel X dan Y. Kemudian bisa juga dengan menggunakan istilah titik potong dan bisa digunakan juga dengan menggunakan grafik ya, Bu, grafik fungsi gitu ya. Ya, betul. Karena kita ingin menentukan daerah himpunan penyelesaiannya tadi. Kesimpulannya kita dapatkan daerah himpunan penyelesaian ya dari permasalahan itu. Oke, baik. Terima kasih Siti Khadijah dan kelompok 2 juga. Boleh beri aplaus untuk kalian semua. Yuk, silakan. Apresiasi diri kalian sendiri. Masya Allah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 kalian sudah berhasil melaluinya tahapan-tahapan dari menyelesaikan masalah sistem pertidaksamaan dua variabel yang barusan sudah kalian diskusikan bersama ya dalam kelompok dan juga sudah menampilkan di depan tadi barusan. Coba anak-anak sekalian, selanjutnya adalah Ibu akan memberikan post test ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan setelah pembelajaran tadi kalian dapat mengambil kesimpulan dan juga dapat mengerjakan nih
selanjutnya nih post testnya. Baiklah, sebentar dulu. Ibu akan tampilkan dulu di layar. Oh, mohon maaf, baiklah kembali. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Quizisnya ya, kita akan melakukan quizis lagi untuk post testnya. Nah, silakan. Apakah sudah muncul? Ibu sudah share screen? Mungkin sedang loading ya. Harus sabar. Kodenya ya, biar lebih cepat. Kodenya mungkin Ibu share di chat juga deh. Supaya jika ada yang terkendala, kalian bisa langsung nih menuliskannya. Nah, baiklah. Kode quizisnya sudah Ibu sampaikan di chat dan sudah muncul belum nih? Sudah muncul ya? Oke. Apakah sudah muncul? Sudah, baik. Oke, di sini masih 0 nih, masih belum ada yang join. Apakah suara Ibu terputus-putus? Tidak. Suara saya jelas? Tidak. Oke, terima kasih Puji. Bagaimana? Apakah sudah bisa join atau belum? Kodenya sudah Ibu share. Kalian bisa join menggunakan handphone ya, karena kalian juga sudah Ibu berikan handphone untuk mengerjakan tugas ini. Jadi melalui handphone kalian bisa melihat LKPD-nya tadi, melalui handphone juga kalian bisa mengerjakan post test dan pretestnya langsung menggunakan handphone karena bentuk pertanyaannya adalah bentuk pilihan ganda. Oke, kok di Ibu masih belum ada yang join ya? Silakan, apakah sudah pada join belum? Sudah ada 3, Bu. Proses, Bu. Oh, sudah ada 3 ya? Di sini belum ya? Ya, mohon maaf ya, memang karena kendala internet seperti itu dia. Ya, ternyata betul sudah ada 4. Oke, klik start dulu supaya kalian bisa langsung mulai mengerjakannya nih. Sudah muncul soalnya, silakan. Hanya ada 2 soal di situ yang Ibu tampilkan ya. Sebagai apresiasi untuk kalian yang berhasil memenangkan juara 1 dalam post test ini, nanti akan ada reward di akhir pembelajaran. Silakan. Yuk, dicoba dipahami soalnya, kemudian dikerjakan dengan sekemampuan kalian dari hasil proses yang sudah kita pelajari ini selama hampir 40 menit ini ya kita belajar. Oke, waktunya hanya 2 menit ya Ibu berikan karena soalnya kan hanya 2 soal dan pilihan ganda bentuknya. Oke, sudah habis waktunya ya. Yuk, 20 detik lagi. Silakan dipilih jawabannya yang menurut kalian paling tepat. Oke, Ibu N ya, karena waktunya sudah habis. Wah, semuanya langsung cepat-cepat nih, pas mau Ibu N. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Kelas berapa?
Masya Allah, juara satunya adalah Maman. Yeay, kita beri applause untuk Maman, juara 2-nya ini dan juara 3-nya Sinta Aisyah. Keren Maman. Jangan lupa ya, nanti Maman ibu aja rewardnya adalah pulsa. Bukan pulsa deh, ibu akan isikan OVO buat Maman sebesar Rp20.000. Oke, semangat ya Maman. Beri applause dulu dong untuk Maman. Ya, alhamdulillah. Hore. Oke, baiklah, itulah akhir dari poster kita. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengisikan refleksi diri kalian. Nanti desa saya, kan saya lagi kuliah. Ya, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira tentang Bu. Ya. Oh gitu. Menurut kalian bagaimana nih pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apa yang bisa kalian dapat dalam pembelajaran kita hari ini? Adakah sesuatu yang bisa kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Boleh ada yang menyampaikan satu orang? Ya. Mungkin ini Bu ya. Ini Ya, kan Pipit. pertidaksamaan linear dua variabel. Itu kan soalnya kontekstual ya Bu ya. Kadang saya suka kebalik gitu ya dalam memisalkan dari soal ke konteks matematikanya, itu yang kadang ini. Jadi emang betul-betul harus paham ini soal ceritanya kemana gitu. Maksudnya apa begitu Bu. Ya mungkin itu Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Pipit. Selanjutnya untuk pengisian refleksi diri melalui Microsoft Form, silakan kalian bisa scan dengan menggunakan handphone kalian QR code berikut ini. Ya, di situ ada pertanyaan mengenai refleksi diri yang lebih bisa kalian tuliskan. Kira-kira dari pembelajaran ini apa yang bisa kalian dapat? Kemudian untuk semuanya juga ya, karena keterbatasan waktu, jadi untuk semuanya silakan menuliskan refleksi dirinya ke dalam form berikut ini. Yuk, Ibu berikan waktu 1 menit. Oke, bagaimana? Apakah sudah pada mengisi semua? Sudah ya? Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya karena pembelajaran kita sudah selesai nih, jadi untuk berikutnya mohon kalian persiapkan. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai masih sistem pertidaksamaan linear yang mengenai linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, kalau tadi kan kita mempelajarinya hanya linear-linear saja ya, bersama linear saja. Untuk kedepannya pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai linear kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Untuk itu, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan barusan dapat kalian jadi bertambah ilmunya. Semoga bermanfaat buat kalian dan juga tertanam di otak kalian selamanya ya. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran matematika ini. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu. Terima kasih Nonton TV semuanya anakku. Terima kasih Bu.